Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Saya undang sama-sama Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau serukan nama Yesus lebih lagi. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Beri pujian buat Tuhan kita, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Kita mau lanjut, ajaibkah Tuhan. Masih dalam posisi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau megah bagiku.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku. Segenap jiwa, kita mau katakan, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau yang Hanya Kau yang layak ditinggikan. kita mau bersorak buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan berkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau katakan, Raja mulia. Sekali lagi kita mau katakan lebih keras, Ya Raja mulia. berkenan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi tempat kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini kami Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadapan. Bila hati terasa berat, tak
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun Tuhan yang mengerti setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengerti hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami Tuhan. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Yes, Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan ke hadapan-Mu. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Yes. Dia ubah hidupku, Dia baharui setiap kami. Baru
kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh bersekutu, beribadah Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Damai, sukacita, berkat-berkat, janji-janji yang luar biasa yang Kau sediakan untuk kami Tuhan. Kami mau menikmatinya pada malam hari ini Tuhan. Kami mau waktu demi waktu yang indah ini Tuhan, kami mau rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan biarlah pujian syukur ini boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama kembali belajar, merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberikan pertolongan Tuhan setiap kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh memiliki hati yang lembut Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, serta menghasilkan buah. Engkau yang berkati kembali untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada petang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kembali, Engkau yang terus pakai kehidupan mereka dalam setiap aspeknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kesempatan yang indah pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, bersekutu bersama di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan melalui kisah Sodom dan Gomora. Mungkin untuk Bapak Ibu Saudara sekalian sebagian tahu kisah atau cerita tentang Sodom dan Gomora, dan ini bukan sebuah dongeng Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi memang ini sebuah kisah yang firman Tuhan sampaikan ya, dan ini memang ada tempatnya, kotanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah gambar lokasi atau petanya ya. Ini letak kota Sodom dan Gomora ya, itu di dekat Laut Mati ya. Mungkin di sini lebih gampang ya, kalau ini lebih kecil-kecil itu yang paling bawah, kecil hitam nggak kelihatan ya, ya. Pokoknya di bawah Laut Mati sebelah kiri, kalau yang sebelah sini, yang ini titiknya di sebelah kanan. Ya, ini kurang lebih lokasi atau daerah dari kota Sodom dan Gomora. Sebuah kota, sebuah tempat di mana kita pagi hari ini akan sama-sama belajar tentang kisah atau cerita tersebut. Kita akan terlebih dahulu membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukan, saya undang untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Nanti di ayat yang ke-29 kita akan baca bersama-sama. Ya, dari kaum pria dulu, ayat yang ke-24 dan seterusnya. Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam.
dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 29 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat ditunggang balikan itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Cerita yang ditulis di dalam kitab Kejadian awal mula Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sebelumnya kita sama-sama tahu murka Tuhan yang luar biasa atas bumi pada saat Nuh ada di muka bumi. Semuanya dihabisi, ya, oleh air yang begitu banyak memenuhi bumi. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kembali menunjukkan murkanya terhadap Sodom dan Gomora, tapi yang sebelumnya pakai air, yang sekarang pakai api. Ya. Di sana tadi dikatakan apa? Diturunkan hujan belerang, diturunkan hujan api terhadap Sodom dan Gomora. Ya, nggak pernah terjadi, tapi itu yang Tuhan lakukan terhadap kota tersebut. Nah, kita akan sama-sama lihat, ya, kenapa Tuhan begitu murka luar biasa terhadap kota Sodom dan Gomora ini. Ya, begitu marah luar biasa terhadap Sodom dan Gomora. Ya, dan cerita atau kisah Sodom dan Gomora ini itu juga diulang di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, ada beberapa ayat yang mengulang, menyampaikan hal yang sama, mengingatkan orang-orang yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan biarlah kita juga pagi hari ini kita mau belajar mengingat, ya, apa yang kita bisa ambil, kita bisa peroleh melalui kejadian, melalui murka Tuhan yang luar biasa ini. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bersama keadaan kota Sodom dan Gomora. Ya. Sehingga Tuhan begitu murka, sehingga Tuhan begitu marah. Kenapa? Di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ya. Sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Begitu juga di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-20, Kejadian pasal 18 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ya. Kenapa Tuhan begitu marah? Karena ada dosa yang begitu besar, dosa yang begitu berat, ya, terhadap Tuhan. Hal yang tidak Tuhan sukai. Bukan sekedar jahat, firman Tuhan bilang sangat jahat. Ya. Nah, kita bisa menemukan kembali kejahatan apa, ya, sehingga sampai dibilang sangat jahat. Yehezkiel pasalnya yang ke-16, Yehezkiel pasalnya yang ke-16 ayat 49 sampai ayat yang ke-50 di sana dikatakan, lihat inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya. Kenapa dikatakan sangat jahat? Karena mereka sangat congkak. Congkak itu sombong, congkak itu tinggi hati. Ya. Mereka sombong, mereka tinggi hati. Ya. Dijelaskan selanjutnya, makanan mereka berlimpah-limpah, berarti mereka berkecukupan, hidup baik, ya, punya kesenangan hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bukan itu yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, tapi kesombongan mereka, kecongkakannya.
bukan masalah berlimpah-limpahnya, kesombongannya, sehingga mereka nggak melihat orang-orang yang ada di bawah mereka. Ya. Dan firman Tuhan yang lain berkata, Amsal 16 ayat yang kelima, orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayatnya yang ke-18 dari Amsal 16, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan gak senang sama orang-orang yang tinggi hati. Tuhan gak senang sama orang-orang yang congkak. Ya, orang yang tinggi hati itu mendahului kehancuran. Dengan kata lain, orang yang tinggi hati pasti akan hancur. Mendahului. Sebelum hancur, tanda-tandanya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tandanya orang yang akan hancur, orang yang akan habis, orang yang akan apa? Ya, selesai gitu ya. Dia tinggi hati. Ya, tinggi hati itu macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang tinggi hati dampaknya macam-macam. Ya. Tapi ayatnya yang ke-12 secara apa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mendapatkan kehormatan, ya harus belajar rendah hati. Saat kita rendah hati, maka kehormatan itu akan datang dalam hidup kita. Kita akan dihargai, kita akan dihormati. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan, mari kita belajar untuk rendah hati. Jangan kita tinggi hati. Ya, kita akan habis, kita akan hancur Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tinggi hati bukan berarti orang yang punya segalanya dia baru tinggi hati. Dari yang biasa pun bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kota Sodom dan Gomora ini adalah kota yang begitu diberkati Tuhan. Kita ingat kisahnya, kenapa Lot dia pilih Sodom? Ya, karena di Sodom itu terlihat lebih baik, lebih hijau, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Itulah Sodom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kota yang begitu luar biasa menerima berkat Tuhan. Ya. Makmur. Ya, zaman dulu lebih banyak orang usaha, orang bisnis ya peternakan, pelihara, sehingga mereka akan cari tempat yang hijau. Tempat yang hijau adalah tempat yang subur, yang akan kasih makan ternak, ternaknya gendut, ternaknya dijual, uangnya banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itulah Sodom. Ya. Tapi hal tersebut yang membuat kota Sodom, ya ini bukan satu dan dua orang lagi, tapi satu kota, mereka orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak. Ya, di ayat di Yeremia pasal 13 ayat yang ke-15, ya, di situ kita bisa melihat ya, orang yang tinggi hati itu juga menyebabkan nggak dengar firman, nggak mau dengar firman, atau dibalik, orang yang nggak suka dengar, orang yang nggak mau dengar firman itu orang yang tinggi hati. Ya, sehingga itu pun mendatangkan, saya tadi sampaikan bahwa tinggi hati, congkak ini bisa kemana-mana Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemana-mana. Ya, dalam usaha, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal yang rohani. Ya. Sehingga dikatakan orang yang tinggi hati akan hancur. Ya. Di sana dikatakan, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Ya, di bagian pertama ditekankan, dengarlah. Ya, jangan kamu tinggi hati. Orang yang tinggi hati nggak mau dengar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu orang yang akan habis, orang yang akan hancur. Nggak mau dengar firman Tuhan, perkataan Tuhan yang baik, yang membangun. Ya, Bapak Gembala pernah sampaikan, ya sebagai seorang gembala dia bisa melihat orang-orang yang masa depannya akan suram. Ya salah satunya melalui ayat ini. Yang nggak mau dengar, kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, yang menyampaikan firman di depan, yang ada di panggung. Kenapa panggung ini dibuat lebih tinggi? Supaya bisa ngelihat dari sini sampai belakang.
ekspresinya ya, dari melek, merem, ya memang sekarang nggak terlalu kelihatan kalau yang senyum, gitu ya. Yang senyum nggak terlalu terlihat, ya. Paling matanya aja tambah sipit, gitu ya. Oh ini lagi senyum, gitu ya. Tapi pipinya apa nggak kelihatan, bibirnya nggak kelihatan, ya. Tapi masih kelihatan, ya. Orang yang nggak mau dengar firman hancur, ya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar. Saat kita mau ke gereja, kita mau datang dengan kerendahan hati. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian datang tidak dengan kerendahan hati, pasti pulang nggak akan bawa apa-apa. Percaya sama saya. Mau datang ke tempat yang wow sekalipun, yang banyak mujizat kanan kiri, mengalami mujizat Tuhan, lawatan Tuhan dan lain sebagainya, ada kesembuhan dan lain sebagainya. Kalau kita nggak datang, kalau Bapak Ibu Saudara sedang nggak datang dengan karena pulang nggak dapat apa-apa. Kanan kiri mungkin rebah, gulung-gulung, jatuh dan lain sebagainya. Tapi ada satu titik mungkin di kita, kalau kita nggak datang dengan kerendahan hati, kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Ya, itu adalah dosa, kesalahan Sodom dan Gomora yang pertama. Ya, sehingga dikatakan sangat jahat. Ya, orang yang tinggi hati itu sangat jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat atau menemukan di dalam Yudas pasal pertama ayat yang ke-7. Ya, di situ Yudas 7 karena Yudas cuma satu pasal. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sama seperti Sodom dan Gomora, kota-kota dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, sebagai peringatan terhadap semua orang. Ya, ini yang kedua, percabulan dan kepuasan yang tak wajar. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mengenal kata sodomi. Ya, dari Sodom dan Gomora. Ya, ada sebuah kata yang keluar sekarang, sodomi. Ya. Karena dari sananya, dari mula awalnya, asalnya itu dari Sodom dan Gomora. Percabulan dan kepuasan yang tak wajar. Munculnya dari sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan gak suka. Ya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ya, dan selanjutnya. Itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Cabul, berzina, banci, dan pemburit. Gak akan dapat bagian. Pemburit, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemburit itu bagian belakang. Ya. Dengan kata lain, yang sesama jenis, itu maksudnya pemburit. Ya. Pemburit. Hal yang sama disampaikan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 39, nanti kita akan sama-sama melihat. Ya. Maksudnya ada hal yang berbeda. Ya. Memang firman Tuhan bilang mengasihi sesama manusia, dan ini mungkin yang harus hati-hati gitu ya. Suka jadi sebuah lelucon joke gitu ya. Jangan sampai di sini ada yang guru pagi hari ini.
Nggak ada ya? Sore ya, gurunya sore. Yang megang anak, oh ada yang megang anak gitu ya. Ya, jangan sampai baca Matius 22 ini cuma berhenti di kata sesamamu gitu ya. Kasihlah sesamamu gitu ya. Padahal ada lanjutnya, sesamamu manusia gitu ya. Bahaya. Suruh mengasihi sesama gitu ya. Sesamamu manusia. Ya. Tuhan perintahkan kita mengasihi. Ini menjadi ayat yang berbahaya sekali ya. Saat kita salah menerjemahkan, interpretasikan ayat tersebut ya. Beberapa waktu yang lalu saya tak lupa, mungkin bukan tahun ini ya, apa tahun ini ya, dari pihak Katolik ya, Vatikan, Paus, dia menyampaikan bahwa mereka, apa sih bahasanya nggak tahu, itu juga yang disanggah oleh pendeta Gilbert Limondong gitu ya, tentang LGBT ya. Memang mereka tidak berhak untuk mengesahkan, tapi bahasanya apa ya, mengiyakan ya. Mereka tetap percaya bahwa pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, dan memang Tuhan cuma ciptain laki-laki dan perempuan, gak ada yang lain ya, gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita bilang ada yang lain, kita sedang menyalahkan Tuhan ya. Dan mereka memakai ayat tersebut sebagai sebuah kebenaran. Kita harus mengasihi sama kita manusia ya. Memang, tapi jangan kita mengasihi dosanya. Kita yang kita kasih sama. Kita pun orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan membenci mereka yang berbeda ya, LGBT. Boleh dikeluarin LGBT ya. Ini logonya atau warna-warna yang mereka tampilkan. Setiap warna itu ada artinya. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat. Ya, ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu. Ya, itu warna-warnanya LGBT. LGBT itu apa? Lesbian, lesbi, gay, biseksual. Biseksual itu kalau nggak salah dia bisa sama laki, dia bisa sama perempuan. Ya, bisa dua-duanya. Dan transgender. Ya, berubah. Yang perempuan berubah jadi laki-laki, yang laki-laki berubah jadi perempuan. Ya, transgender. Ya, dan di dunia itu ada 24 negara yang telah mengesahkan LGBT ini. Ya. Kita orang Kristen pun mengasihi mereka, orang-orang LGBT. Jangan salah Bapak Ibu, kita memang tidak akan memberikan pernikahan ya, dan di negara kita pun tidak mengenal pernikahan sesama jenis. Ya, itu di luar negeri Bapak bisa sekalian diberkati loh. Ya. Bayangin gitu ya. Kalau dua-duanya terus kumisan, bewokan, terus pegang-pegangan gitu. Negara kita pun tidak mengizinkan. Ya. Dan memang enggak Bapak Ibu, enggak boleh. Ya, kita mengasihi sama kita, menerima mereka. Jangan berarti orang Kristen jahat nggak terima, bukan. Kita menerima, tapi bukan kita juga menerima dosa mereka atau mengasihi dosa mereka. Kita yang tidak terima mereka orangnya. Ya. Berharap mereka bisa pulih, atau minimal Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak masuk ke dalam dosa yang lebih dalam. Ya, terperosok lebih dalam lagi. Ya, mungkin nggak mudah gitu Bapak Ibu Saudara sekalian saat mereka sudah terjebak. Ya, tapi minimal kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita bisa menolong mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita antipati terhadap mereka. Kita malah membenci mereka. Ya, mereka kita omong,
itu orang begini. Enggak, Bapak, kita mau terima mereka, ya, kasihi mereka, ya. Dan itu yang firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia, ya, tapi jangan kita mengasihi dosanya. Begitu juga Tuhan, dia nggak suka sama dosanya. Tuhan mengasihi manusia, tapi dia tidak mengasihi dosanya, ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau dulu saya cuma melihat orang-orang yang LGBT ini dengan jelas waktu di Taiwan. Wah, banyak seliweran Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu perempuan-perempuan gandengan, ya. Dan yang satunya tuh cantik. Cantik banget gitu ya. Ya, tapi mereka maunya sama sesama jenis. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu sampai kita tahu sampai masuk televisi itu sampai ada pestanya. Ya, ada 100, kalau nggak salah 140 sekian. Ya, di daerah Jakarta, Jabodetabek. Saya lupa di mananya, gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2017. Ya, itu sampai 140 orang, laki-laki semua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketangkep. 140 orang. Ya, kalau mereka itu bahasanya jadi biangnya, jadi sumbernya 140 orang suruh mencar ke segala provinsi, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hancur. Ya. Dan wah, akan sangat mengerikan. Itu yang Tuhan gak suka sama Sodom dan Gomora. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 juga kita bisa menemukan cerita itu. Ya, di mana waktu itu Tuhan kirim malaikat. Ya. Kirim malaikat ke rumahnya Lot. Ya. Tapi oleh orang-orang Sodom malaikatnya suruh keluar. Ya. Memang bukan terus ada sayapnya Bapak Ibu Saudara sekalian, malaikatnya berbentuk manusia. Ya. Orang Sodom suruh keluar. Dibilang saya mau pakai orang-orang baru ini. Ya, yang kamu ajak datang saya mau pakai. Wah, ngeri sekali. Ya. Mengerikan sekali. Perjabulan dan kepuasan yang tak wajar yang ada di kota Sodom dan Gomora. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian juga harus berhati-hati. Itu ada di sekeliling kita. Ya. Tapi juga gak boleh sampai kita membenci mereka. Mereka adalah orang-orang yang harus kita terima dengan baik. Ya. Dari pihak Katolik, ada bukan dari pausnya, ya, yang beberapa pastor yang mengklarifikasi tentang perkataan dari paus, statementnya, mereka bilang bahwa ini adalah sebuah produk, apa ya bahasanya, produk dari hati yang rusak atau hati yang hancur. Saya lupa kata-kata jelasnya, tapi kurang lebih demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi bukan berarti sekali lagi, ya, kita harus menerima dosa mereka, ya, kita kasih mereka, tapi kita harus membenci dosanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan di zaman yang saat ini begitu luar biasa, ya, penyebarannya pun bisa kemana-mana. Dan sekali lagi firman Tuhan bilang apa? Kepuasan yang tak wajar dan hal-hal yang lain. Ya, jangan kita sampai terjebak, sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya, boleh diklik. Ya, poin yang kedua, kita akan melihat Lot kehilangan yang dikejarnya. Kenapa saya tulis
poin kedua demikian karena kita sama-sama tahu Lot saat dia pilih Sodom, ya, dia melihat hal yang baik, masa depan yang luar biasa, hal yang bisa dia kejar, hal yang dia bisa raih, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat dia memilih Sodom. Ya. Tapi kita sama-sama tahu akhirnya Lot kehilangan semua yang dikejarnya. Ya. Kekayaan, harta yang dia mau, yang dia dapatkan bahkan dia sudah hasilkan, itu harus ditinggal. Itu harus habis semua dalam waktu sesaat. Kerja keras yang luar biasa mungkin Lot pada waktu itu harus hilang begitu saja. Ya, oleh sebab itu dalam Matius 6 ayat 19, Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 21 di sana dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jangan kita kumpulkan harta di dunia ini. Ya. Kumpulin terus. Ya, firman Tuhan yang lain mengatakan mau buat siapa? Mau buat anak? Ya, ada sebuah perkataan Bapak Ibu dari seorang financial planner, ya, perencana keuangan. Sekarang ada ini pekerjaan yang mungkin beberapa tahun terakhir itu ada. Mungkin kalau dulu-dulu kita nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, tapi sekarang ada yang namanya financial planner, ya, perencana keuangan, yang kita bisa pekerjakan atau minta tolong, ya, supaya dia bisa mengatur keuangan kita. Ya. Nah, seorang financial planner dia bilang bahwa kesalahan orang tua adalah meninggalkan warisan yang berupa aset yang kelihatan. Kesalahan orang tua adalah meninggalkan warisan yang berupa aset yang kelihatan. Karena aset yang kelihatan itu sebenarnya adalah shining object syndrome. Ya, shining object syndrome. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian, jarang sekali ya, anak-anak yang ditinggalkan warisan itu mereka tidak ribut. Ada yang satu nggak terima, kok rumahnya lebih kecil, kakaknya nggak terima, kok gitu ya, adiknya dapat rumah di kota, saya bukan di desa gitu ya, di kabupaten, ya, dan selanjutnya, ya, yang sana harganya lebih mahal, sini lebih murah. Kalau rumahnya bagi di banyak Bapak Ibu saudara sekalian, ya, yang sering kita dengar yang terjadi adalah keributan. Ya, kenapa? Karena aset yang kelihatan itu sebenarnya adalah shining object syndrome. Ya. Oleh sebab itu mungkin orang tua maksudnya baik, ya, kerja keras buat anak. Tapi jangan, ya, kalau buat anak sekolah, ya, punya pendidikan itu bagus. Kita sedang memberikan aset untuk mereka dari pundak ke atas. Ya. Untuk masa depan mereka itu bagus, dari pundak ke atas aset yang kita berikan. Tapi jangan aset yang kelihatan. Ya. Oleh sebab itu jangan kita berlebihan. Ya. Dan firman Tuhan bilang apa? Di ayat yang 21 itu poinnya. Ya.
tendangan terakhirnya gitu ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Tuhan ngelihatnya hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan lagi lihat kita, ternyata hati kita nggak ke Tuhan, hati kita ke duit kita, hati kita ke harta kita. Ya, wah, Tuhan nggak suka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hati-hati. Ya. Lalu 1 Timotius 6 ayat 17 di sana dikatakan, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah. Dia yang memberikan segala sesuatu menurut kekayaannya untuk dinikmati. Ya. Kalau kita berharap sama kekayaan, wah salah. Harus kepada Allah. Pak Gembala suka bilang, dia adalah sumbernya, sang pemberi. Ya, jangan kita terhadap pemberiannya, terhadap sumbernya. Berharaplah kepada dia yang memberikan segala sesuatu. Ya, dan terakhirnya apa? Untuk dinikmati. Saya pernah sampaikan ini minggu kemarin ya dalam doa pagi. Pengertian cukup. Cukup itu bukan bicara soal jumlah. Ya, kita selalu kalau ngomong cukup tuh ngomongnya jumlah. Ya, cukup kalau saya sudah terima gaji 10 juta. Cukup saya kalau sudah terima gaji 100 juta. Cukup kalau saya sudah terima gaji 1 miliar. Cukup kalau saya punya rumah 1. Cukup kalau saya punya rumah 2. Cukup kalau saya punya rumah 3. Cukup kalau saya punya kendaraan. Ya, cukup kalau saya punya kendaraan 2, kendaraan 3, mobil 1, mobil 2 dan seterusnya. Ya. Seringkali kita berbicara soal jumlah. Saya sampaikan dalam doa pagi minggu yang lalu, cukup itu di mana saat kita bisa menikmati pemberian Tuhan. Ya. Menikmati. Pengkhotbah pasal yang ke-6, coba kita buka. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, ya, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ya, ini orang kaya, orang yang punya kedudukan, kemuliaan itu berbicara soal kedudukan. Ya, nggak cuma duit Bapak Ibu Saudara, tapi kedudukan. Bahkan di sana dikatakan nggak kekurangan sesuatu apapun yang diingini, bukan yang diperlukan loh ya, yang diingini. Ya, lihat mobil, gambarnya kuda jingkrak, mau beli. Dari merah, orange, wah, ya yang ada sayapnya, nggak ada sayapnya. Kalau yang sekarang kita masih nyari mobil yang besar, gitu ya, pintunya banyak, buat keluarga. Ya, kalau yang model begini udah beda, nyarinya yang pintunya sedikit, ya, yang pendek, yang punya sayap, gitu. Ya. Semuanya, ya, yang diingini dia bisa beli semuanya. Ya. Tapi di sana dikatakan apa? Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Di sana dikatakan apa? Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya, jadi orang yang kaya raya bisa beli segala sesuatu yang diingininya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Itu kesia-siaan, itu penderitaan saat dia nggak bisa menikmati. Ya, kita jangan sampai terjebak demikian. Ya. Tuhan mau setiap kita juga boleh menikmati. Ya. Ada sebuah kisah dan mungkin kita punya orang-orang yang kita kenal demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kisah nyata di Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang kaya raya, ya, bahkan dia bisa bangun. Dia waktu itu mau bangun ruko, ya, pemborongnya dia panggil dan pemborongnya bilang jumlahnya sekian. Lalu sang bosnya itu dia panggil pembantunya, dia panggil, sini
Ya, kamu sekarang ke mobil, kamu ambil dus rokok di dalam mobil. Ya, terus akhirnya dusnya diambil dengan susah payah karena berat, akhirnya dikeluarin dan dibuka, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah uang sejumlah 1 miliar yang dibayar cash untuk pemborong. Ya, sampai pemborong ini takut-takut, waduh gimana nih ya, saya harus bawa pulang ini, jangan-jangan tengah jalan digorok gitu ya. Uang 1 miliar Bapak, cash. Ya, beberapa waktu kemudian dia harus bayar rumah 16 miliar, nggak perlu kredit, cash Bapak Ibu. Memang nggak gelotak gitu ya, ditransfer, tapi itu langsung cash 16 miliar. Ya, tapi orang tersebut Bapak Ibu hari-harinya hidupnya itu nggak pernah kemana-mana. Ya, dari Senin sampai Minggu itu jaga toko. Ya, dalam 1 tahun dia cuma libur 1 hari, Idul Fitri. Ya, selain itu enggak. Senin sampai Minggu. Bahkan kalau dia terima dari bank atau dari mana tur gratis gitu ya, ke Hong Kong, ke Eropa, dia nggak pernah ambil. Dia selalu kasih ke anaknya, ya, ke menantunya, ke cucunya, ke orang-orang yang di sekitarnya. Ya, kerjaan dia cuma dari Senin sampai Minggu itu jaga toko. Mainnya sama tikus, ya, sama kecoa yang ada di toko. Ya, sampai singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, 1 hari akhirnya dia pergi ke Singapura. Ya. Tapi bukan untuk jalan-jalan. Dia ke Singapura untuk berobat. Ya. Dan dia harus pulang bukan naik pesawat dengan kelas bisnis, ya, tapi dia sewa 1 pesawat pulang dari Singapura ke Indonesia karena udah masuk peti mati. Ya. Dan biaya pesawat charter itu 1 pesawat dari Singapura ke Indonesia itu mungkin bisa untuk dia pergi ke Eropa. Yang selama ini dia nggak pernah ambil, Bapak, dikasihin anaknya, cucunya, dan seterusnya. Ya, sekali-kalinya dia ke luar negeri, dia ngeluarin uang begitu banyak, tapi bukan untuk menikmati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terjebak demikian. Ya, Tuhan mau setiap kita menikmati. Ya, menikmati itu merupakan karunia, kuasa daripada Allah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Itu firman Tuhan yang sendiri yang sampaikan. Orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Ya, bukan berarti foya-foya loh ya, ini beda. Ya, terus kita foya-foya dihabisin, itu lain cerita. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak menikmati. Buat apa semuanya itu Bapak bisa? Buat anak tadi kita udah sama-sama tahu. Kalau buat anak ternyata harta yang kita tinggalin, aset itu bukan untuk malah buat mereka baik. Ya. Malah jadi bahaya, malah tambah rusak. Ya. Lalu yang kedua, Lot kehilangan yang dikejar juga, keluarga yang dibangun. Di sana Lot maksudnya baik, ya tentu ya, namanya kepala keluarga, dia pikir wah di sana tempat baik dan segala sesuatunya supaya keluarganya juga baik. Ya, tetapi ternyata keluarga yang dibangunnya pun harus hilang. Ya. Harus hilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena keadaan, karena lingkungannya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus pilih lingkungan yang baik. Yang baik dan benar. Ya, karena baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik, kebenaran menurut firman Tuhan. Ya. Selain itu lingkungan yang membangun. Ya, carilah lingkungan yang membangun. Ya, gereja dan
orang-orang di dalam gereja dibuat sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya itu menjadi lingkungan yang membangun diri kita. Jadi lingkungan kita yang baik. Bukan tambah merosot, ya, tapi supaya firman Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setelah keluarga Lot keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya jadi tiang garam karena nengok ke belakang, ya. Kalau nggak salah di sana ada, ya, ada tiang garam yang katanya itu istrinya Lot, ya. Masih ada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, belum ada yang mecahin tuh ada otaknya enggak gitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kesempatan ke sana, mungkin boleh dicoba bawa palu gitu, ya. Beneran bukan nih orang gitu, ya. Pecahin, siapa tahu masih ada otaknya, masih ada. Tapi yang jelas ada tiang garamnya di sana. Ya, istrinya jadi tiang garam. Lalu setelah itu cuma Lot dan 2 anaknya. Ya. Dan apa yang terjadi? Anak-anaknya mengawini bapaknya. Ya, karena waktu itu anak-anaknya berpikir, wah, di sini udah nggak ada laki-laki lain, yang ada cuma bapak gua, papa gua, yang lain nggak ada. Supaya bisa menurunkan keturunan dari papahnya, ya, dari Lot, ya nggak ada cara yang lain. Itu pikiran yang mereka bawa karena mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Ya. Akhirnya anak-anaknya punya anak. Jadi si Lot itu ngelihat cucunya itu darah dagingnya sendiri, anaknya dia sendiri. Ya. Mengerikan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Anaknya rusak, istrinya jadi tiang garam. Ya. Keluarga yang dibangun akhirnya maunya jadi baik, jadi rusak, hilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh sebab itu penting Bapak, kita memilih lingkungan yang baik dan benar untuk keluarga kita. Lalu orang tua mendidik, ya, firman Tuhan bilang mendidik anak-anak itu maksudnya apa? Coba kita buka Efesus 6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, belakangnya ada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa. Ya, bukan mendidik dalam ajaran dan nasihat, titik. Ada Tuhan. Ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu di dalam Ulangan Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang harus diajarin berulang-ulang? Ya, ini firman Tuhan lengkap. Saat duduk, sedang dalam perjalanan, sedang dalam berbaring, sedang bangun. Jadi kalau bisa sesering mungkin, kapan aja, di mana aja, ya, harus mengajarkannya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, orang tua pegang ini. Ya, yang kita didik, ajarkan kepada anak-anak, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Jangan cuma ngajarin pelajaran, nilai harus bagus, nilai harus besar.
Ya, sehingga yang mereka kejar selalu nilai. Bahkan saya sampaikan di SOS Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cuma kejar nilai, hasil harus 10 ya, tapi kamu harus maksimal ya, bukan nilainya tapi kemaksimalan. Tuntutannya bukan harus 10 ya, tapi tuntutannya kamu harus maksimal. Ya. Belajar maksimal. Ya, yang sering kali diajarkan tuntutan nilai. Dan itu akhirnya jadi nilai dalam kehidupan anak tersebut, sehingga banyak anak akhirnya salah. Ya, dia lebih mementingkan nilai, baik itu yang sekolah, yang kuliah, ya. Yang lain bisa dikesampingkan karena tujuan dia nilai. Ke gereja, apalagi sekarang bisa online, nggak perlu ke gereja. Ya, nggak tahu itu akan kebawa kalau tahun depan gereja sudah buka, apakah gereja jadi sepi, saya juga nggak ngerti. Yang disampaikan pendeta-pendeta di kota-kota besar, ya berharap yang dia sampaikan dia nggak usah buka gereja lagi gitu ya, dia online aja terus, karena itu yang disampaikan gitu ya. Salah, karena pemahaman, pengertian yang diberikan oleh kita dari kecil, orang tua. Yang lain ditinggalkan karena nilai, karena jumlah, angka tersebut. Ya, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya nanti akan terus kebawa hal yang sedemikian. Ya, jangan kita ajarkan demikian. Firman Tuhan sekali lagi, bukan yang macam-macam, bukan ngajarin dia supaya cari duit, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, makanya Bapak Gembala ya, sampai hari ini yang saya lihat gitu ya, walaupun saya waktu dari Harvest, dari Tangerang, dari pulang sekolah Alkitab, saya sedikit ke bawah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi saya lihat Bapak Gembala dia begitu stabil. Yang diajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian nggak pernah diajarin cari duit, betul? Nggak ada gereja ini buka kelas-kelas untuk cari duit. Walaupun nggak salah 100%. Ya, tapi saya lihat itu luar biasanya. Yang Bapak Gembala ajarkan dari dulu sampai sekarang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Kalau dirangkum maksudnya. Tapi nggak pernah ngajarin cari duit. Nggak ada kelas bisnis, manggil pengusaha, manggil bisnismen, ajar kita di hari Minggu, nggak pernah. Betul? Yang dipanggil pendeta. Betul? Ya. Kenapa? Memang yang Tuhan suruh untuk kita mengajarkan mengasihi Tuhan. Ya. Jadi jangan lupa, anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, ajarlah mereka mengasihi Tuhan. Ya, lewat omongan, lewat tindakan kita, lewat dorongan. Ya, kalau yang masih perlu diomelin, diomelin. Yang masih kecil perlu dipaksa. Ya, si Kenneth juga ya puji Tuhan gitu ya. Generasi sekarang dia punya fasilitas ya, gereja kita pun pakai Superbook. Ya, Kenneth yang masih kecil gitu ya, dia tertarik Bapak Ibu Saudara sekalian nonton. Ya memang pas puji-pujian tuh kakak-kakaknya ngomong, dia nggak mau, pasti pergi. Ya biasanya saya cepetin langsung filmnya gitu ya. Pas filmnya dia diem Bapak Ibu. Ya, ini ngerti apa enggak? Tapi kayaknya sih ngerti gitu ya. Kalau nggak ngerti atau dia nggak mau dengar, pasti pergi-pergi jalan-jalan. Dia denger gitu ya. Ya itu yang saya bisa kerjakan. Kadang saya ngobrol, saya ceritain, ya nggak tahu ngerti, nggak tahu enggak. Ya kalau pas lagi diem, kalau lagi enggak, wah nggak kesana sini. Ya mari kesempatan yang ada kita mau mendidik anak-anak kita ya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Lalu yang selanjutnya ya yang kita bisa lihat kembali melalui kisah Sodom dan Gomora
Ya, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mendengar dan menghargai orang percaya. Kejadian pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-32. Ya. Saya suka dengar gitu ya dari Om Timotius Bekti, terus ada beberapa hamba Tuhan yang lain yang besar, mereka pun menyatakan hal yang sama. Ya. Ada orang-orang yang berdoa buat mereka sehingga mereka begitu luar biasa dipakai Tuhan. Ya, Insinyur Timotius Bekti dia punya tim pendoa sendiri. Ya. Dan begitu luar biasanya dia dipakai Tuhan. Ya memang ada kelemahan, ada kekurangannya, namanya manusia. Ya, tapi sampai hari ini dia boleh terus jadi berkat. Ya, GBT itu yang gereja kita, sinode kita yang cabangnya paling banyak itu pendeta Insinyur Timotius Bekti ini. Ya, kalau Bapak bisa sekalian lihat di webnya dia itu ada, saya udah mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ngelihatnya itu ada 120 gereja cabang. 120 Bapak bisa sekalian. Ya, bukan 5, 6, 10, 20, 120. Ya, dan dia bilang karena ada orang-orang yang berdoa buat dia. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan tuh mendengar dan menghargai orang-orang percaya. Setiap kita. Ya. Dan bukan berarti kita cuma mengerti itu keuntungan buat diri kita sendiri, tapi kita juga mau belajar untuk menjadi berkat buat orang-orang yang lain. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita bisa pelajari dari kejadian atau kota Sodom dan Gomora ini, ya, melalui keadaannya dari kota Sodom dan Gomora. Hal-hal yang kita tidak boleh lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Tuhan katakan sangat jahat. Ya. Lalu kita melihat juga kehilangan dari apa yang sudah dikejar oleh Lot. Bukan hanya dikejar, sudah sebagian sudah dia peroleh, itu hilang. Ya. Ada nilai hal yang kita bisa ambil. Dan yang ketiga, ya, bahwa Tuhan itu mendengar dan menghargai orang-orang percaya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan naikkan pujian yang terakhir. Tuhan selalu menolongku, ya, judulnya. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan memeliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.